Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Reji. Dan apa kabar? Dan halo juga khususnya buat Aries, karena sekarang kita sudah sampai di zodiak yang pertama lagi. Setelah kemarin kita menyelesaikan 12 zodiak untuk bulan September tahun 2020. Sekarang kita kembali ke zodiak dari awal. Kita mulai dari Aries, tapi bulannya adalah untuk bulan Oktober tahun 2020. Dan seperti biasa, masa berlakunya bisa sampai dengan 5 bulan ke depan, ya, dari Oktober sampai dengan 5 bulan ke depan. Baik teman-teman, semoga kabar kamu baik dan sehat selalu. Itu yang kita harapkan, yang kita doakan juga, ya. Seperti biasa, saya akan shuffle kartu, kocok kartu, dan kemudian kita tarik energinya dari 5 kartu yang sudah saya siapkan di sini. Lalu kemudian nanti teman-teman siap untuk mendengarkan apapun yang nanti bakal saya bacakan. Energi apa yang muncul di bulan Oktober ini untuk Aries tahun 2020? Energi apa, hal apa yang mungkin bisa kamu perhatikan? Karena bagaimanapun setiap energi setiap saat itu berubah. Energi emosional, keadaan pikiran, keadaan hati itu selalu berubah-ubah. Dan kemudian hal terpenting adalah kita selalu bisa menjaga pikiran dan hati kita. Karena jangan lupa bahwa pikiran dan hati kita itu memiliki efek dampak pada energi di dalam tubuh kita juga, pada vibrasi di dalam diri kita juga, dan vibrasi tersebut memancarkan kepada alam semesta, lalu kembali lagi kepada kita atau dikembalikan lagi kepada kita dari alam semesta, tentu sesuai dengan bagaimana kualitas pemancarannya. Kalau negatif berarti kembalinya cenderung negatif, kalau positif berarti kembalinya adalah positif. Ini adalah bagian dari hukum tarik-menarik atau law of attraction. Dan perlu diketahui juga bahwa teman-teman, kalau kita mempersulit diri, jadi gini, ada banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih hidupku sulit gitu kan? Kenapa keadaan keuanganku dan sebagainya sulit? Kenapa percintaanku sering kandas dan sebagainya gitu kan? Nah, seringkali banyak yang tidak menyadari bahwa semua hal sulit tadi sebetulnya adalah bermula dan berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita sering mempersulit keadaan, hal sederhana dibikin sulit, hal sepele dibikin susah dan sebagainya, atau mungkin katakanlah kepada orang lain pun kita juga sering mempersulit orang lain, maka semuanya akan kembali kepada kita lagi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Maka berhati-hatilah ketika kita melakukan segala sesuatu, jangan sampai kita kembali disulitkan oleh diri kita sendiri, yang sebenarnya semuanya dari diri kita sendiri. 5 kartu saya bakal ambil untuk kemudian saya bakal bacakan untuk teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk teman-teman Aries, Oktober 2020, apa yang harus kamu dengarkan, apa yang harus kamu lakukan, dan sebagainya, silahkan simak dan dengarkan baik-baik bacaan yang bakal saya sampaikan ke kamu. Kita mulai dari kartu pertama, ada The Hangman. Hangman adalah kartu posisi orang terbalik. Secara kelihatan di sini nyantai dan sebagainya, ya. Dia kayak relax segala macam. Tapi di sini artinya dan maknanya adalah saya melihat bahwa untuk Aries saat ini sedang dihadapkan dengan kondisi yang mana kamu harus bersabar. Kamu harus bersabar dengan kondisi dan situasi yang sekarang ini sebetulnya membuat kamu tidak nyaman. Ya, ada kondisi di mana kamu tuh bingung di sini, ya, kayak bingung ya, kayak limbung gitu ya. Ada sesuatu yang membuat kamu tuh bingung harus memutuskan bagaimana atau harus memilih bagaimana. Ini berhubungan dengan pasangan kamu. Pasangan kamu yang bisa jadi sampai saat ini tidak ada kabar berita, menghilang, atau bahkan mungkin belum lama ini dia ngeblokir kamu, memutuskan untuk break sama kamu. Atau bisa jadi buat kamu yang saat ini memang sedang ngerasa kehilangan banget karena tiba-tiba pasangan kamu tuh kayak menghilang ya, kayak menghilang tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin memang kemarin ada sempat keributan, kemudian dia diem, ya, tidak melakukan komunikasi apapun, diam, bahkan sempat ada marah-marahnya sedikit kemarin, tapi cukup menyakitkan hati.
Dan ini membuat kamu bingung, ngerasa kamu harus bagaimana dan sebagainya. Dan saat ini kamu harus bersabar ya, harus bersabar. The Hangman menunjukkan bahwa di sini sebenarnya akan terjadi sebuah transisi atau perubahan. Transisi atau perubahan itu mau tidak mau, siap atau tidak siap, akan kamu jalani. Contohnya apa? Contohnya adalah bisa jadi berasal dari kejadian ini ya. Ini adalah awal di mana kamu tuh benar-benar mulai harus belajar hidup tanpa dia. Gitu, iya. Karena kemarin saya juga sempat ngobrol dengan salah satu teman atau klien ya, bahwa Mas Damar, tapi aku nggak kepengen aku pengen ini hubungan selesai, tapi aku nggak kepengen aku sakit, frustasi dan sebagainya. Saya bilang tidak bisa, gitu loh. Kecuali memang benar-benar hati kamu tuh tidak ada perasaan apa-apa, bisa ya. Tapi kalau misalnya perasaan hati ada cinta, sayang dan sebagainya, saya bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena itu sudah merupakan satu paket, gitu kan. Dalam bentuk apapun, hubungan selesai atau hubungan putus dalam bentuk apapun juga, mau baik-baik, mau tidak, semua pasti akan menyakitkan. Semua pasti akan membuat kita kecewa dan terluka. Dan semuanya pasti akan membuat kita masuk ke dalam fase yang kita sebut seringkali adalah frustasi, atau mungkin patah hati dan sebagainya seperti itu. Nah, pasti akan mengalami semua itu. Cuma perbedaannya adalah ada yang cepat move on, ada yang lama ya. Nah, satu paket itu memang tidak bisa dipisahkan. Meskipun kita berpisah baik-baik, ngomong baik-baik, ya pasti akan meninggalkan luka, pasti akan meninggalkan sakit hati dan sebagainya. Itu seperti itu ya. The Hangman, saya melihat di sini bukan lebih kepada putusnya, tapi saya melihat lebih kepada bahwa kamu sedang dihadapkan dengan kondisi yang membuat kamu bingung karena pasangan kamu saat ini sedang tidak jelas kabarnya, tidak ada kepastian yang jelas, dan itu membuat kamu sangat-sangat tidak nyaman. Terus apa dong yang harus kamu lakukan? Di kartu kedua di sini ada Ace of Cups. Di Ace of Cups ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kamu bisa dengan dengan tatak ya, dengan tegar, dengan tabah, dengan kuat menghadapi kartu pertama, problematika pertama, maka langkah kedua ini adalah sebenarnya kamu akan menemukan sebuah hubungan baru, cinta baru, dan bahkan kamu akan menemukan seseorang yang bisa dibilang lebih baik, lebih nyaman, lebih membuat kamu bisa bahagia. Meskipun sekali lagi untuk move on ke sini itu tidak mudah, untuk berangkat ke sini tidak gampang, gitu kan? Tapi keyakinan yang kuat, tekad yang kuat, semangat yang kuat, itu harus membuat kamu bisa melakukan perubahan-perubahan atau transisi ini. Oke? Di kartu kedua seperti itu. Bahkan saya melihat di kartu kedua, misalnya ini sudah terjadi ya, misalnya ini Arya sudah mengalami ini. Mas Damar, aku udah ngalamin ini dari kemarin. Oke, udah mengalami ini dari kemarin, itu artinya berarti kamu akan masuk di fase kedua. Di sini kamu akan menemukan hubungan baru, cinta baru, orang yang hadir dalam kehidupan kamu. Bahkan di sini terbaca akan terjadi pernikahan, ya, akan terjadi pernikahan. Tapi ya itu tadi, jangan pernah membawa perasaan-perasaan di masa lalu kepada masa sekarang, karena itu akan mengganggu. So, di kartu ketiga pesannya dan sarannya adalah death ya. Death itu artinya adalah akhir dari sebuah fase, akhir dari sebuah cerita. Lalu di sini ada kelahiran kembali, ada pembaharuan, ada pembenahan-pembenahan yang harus kamu lakukan. Death ini berarti akhir dari sebuah cerita, akhir dari sebuah fase ya. Yang harus kamu lakukan adalah lakukan pembenahan, lakukan perubahan-perubahan baru, terus mindset baru. Nah, ini di sini penting dan perlu sekali melakukan terapi atau healing, gitu loh teman-teman. Karena terapi atau healing terapi itu sangat membantu seseorang untuk bisa segera move on, atau paling tidak releasing ya, atau melepaskan emosi-emosi negatif yang mungkin, atau bukan mungkin ya, kalau saya bilang saya yakin, yang saya yakin itu masih tersisa di dalam diri kita. Ya, biasanya itu terasa sekali di dada. Walaupun meskipun sumber dari semua emosi itu sebenarnya bukan di dada, tapi adalah di pikiran bawah sadar, yang kita sebut dengan generate emotion, ya, penghasil emosi. Tapi kenapa kok kerasanya di dada? Yes, karena
apa yang dalam pikiran bawah sadar itu terresonansikan ke dada, ke hati, ke perasaan kita. Maka kerasanya tuh di dada gitu kan. Aduh sedih gitu kan, rasanya di dada. Kan gak mungkin, aduh sedih tapi pegangnya kepala. Kan gak mungkin. Ya, jadi resonansi ke dada, ke hati. Jadi maka dari itu, perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan senang itu berasanya di dada, walaupun sumbernya adalah di pikiran bawah sadar. Oke? Jadi sekali lagi bahwa dalam proses-proses seperti ini, saya menyarankan bahwa ini perlu dan penting sekali melakukan yang namanya releasing atau terapi atau healing terapi. Karena apa? Dengan healing terapi atau hipnoterapi itu sangat membantu percepatannya untuk membuang energi negatif atau merubah atau mind programming ya, mind reprogramming. Jadi memprogram ulang pikiran bawah sadar. Kenapa harus dengan hipnoterapi atau mungkin soul healing atau healing terapi? Ya, karena dengan metode tersebut itu jauh lebih cepat ketimbang kita dengan cara-cara lain atau bahkan tidak melakukan dengan teknik apapun. Karena dengan hipnoterapi atau soul healing atau healing terapi itu akan ibarat kata menembus sampai pada akar-akarnya, gitu ya. Jadi itu dibilang akan lebih cepat. Jadi sampai akar-akarnya. Oke? Jadi buat teman-teman silakan aja kalau misalnya kamu pengen butuh bantuan juga untuk melakukan hal itu, silakan kamu bisa menghubungi WA yang tertera di atas ini dan kita bisa melakukan terapi jarak jauh atau hipnoterapi atau healing jarak jauh by phone, by telepon, by WA bisa juga. Oke? Jadi jangan khawatir, saya akan coba untuk bantu untuk teman-teman yang memang membutuhkan. Dan jangan lupa baca deskripsinya terlebih dahulu agar kamu mengetahui teknisnya seperti apa. Lalu nanti dijelaskan ketika kamu akan dijelaskan ketika kamu ini WA ya, chatting. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke kartu keempat ya. Jadi untuk melewati proses ini sampai kemudian kartu keempat, ini adalah tahapan-tahapan atau fase-fase yang akan kamu lewati. Dari akhir sebuah cerita, akhir dari sebuah fase, lahirlah kembali. Ada pembaharuan dan ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu adalah menuju kepada suatu kondisi yang bisa dibilang sejahtera. Ya tentunya karena apa? Karena kerja keras kamu, karena status kamu yang sudah berbeda, ya. Di situ terjadi sebuah kesejahteraan, hidupnya semakin baik. Nah, kartu keempat dan kartu kelima ini sama, nyambung. Ya, jadi kartu kelima itu adalah sebuah kemajuan yang pesat, sebuah perubahan yang sangat bagus. Karena apa? Karena kerja keras kamu, karena kerja ini dua-duanya tuh kerja keras ya. Makanya saya baca langsung kedua-duanya. Jadi kerja keras gitu loh. Tidak ada, kan mungkin ada yang bilang gini, hari gini kerja keras. Sebenarnya bukan begitu. Saya paham bahwa begini, istilah kerja keras atau kata-kata kerja keras itu sebenarnya hanya semacam istilah saja. Istilah ya. Mungkin kalau diartikan secara secara langsung, ya kerja keras berarti harus banting tulang segala macam, kerja keras segala macam gitu kan. Ya tapi kalau diartikan sekarang ini bukan kerja keras dalam kata banting tulang, capek dan sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada ada unsur kerja keras dan kerja cerdas. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga hal ini bisa dipahami untuk teman-teman khususnya Aries ya. Jadi gini, sekali lagi fase-fase yang tadi sudah saya sampaikan adalah ini berproses banget ya. Jadi kayak secara umum adalah fase kehidupan seperti itu. Di King of Pentacles saya melihat bahwa Aries ketika kamu sudah melakukan perubahan-perubahan dari 1, 2, 3 tadi, kemudian ditambah lagi kamu adalah bekerja keras, bertanggung jawab untuk menuju kesejahteraan, maka di situ akan tercapai. Jadi kehidupan kamu, finansial kamu, keuangan kamu, itu semuanya akan menjadi lebih baik ya. Ada juga yang mengatakan begini, saya tidak pengen istilahnya berurusan dengan masalah asmara dulu deh, saya pengen fokus pada karir dan finansial. Itu bisa juga, bagus juga gitu kan. Karena memang dengan fokus, dengan kita serius dan fokus konsentrasi pada satu hal, itu memang hasilnya akan jauh lebih beda dan lebih cepat daripada ketika kita pikirannya terbagi dengan macam-macam gitu kan. Maka dari itu pesan saya buat teman-teman juga,
berpikirlah sederhana dalam menghadapi segala hal atau dalam melakukan segala hal. Dalam merencanakan segala sesuatu juga sederhanakan. Jangan terlalu banyak rencana, ya kan? Jangan terlalu banyak keinginan, karena itu justru energinya nggak bagus atau energinya sangat lemah, gitu loh. Jadi kita bandingkan, kita punya rencana atau punya keinginan 10 gitu kan, dibanding kita hanya punya 3, ya, tapi terlaksana, ya, itu lebih bagus ketimbang kita punya keinginan 10 tapi banyak yang gagal atau bahkan hasilnya tidak maksimal, ya. Jadi ilmu fokus itu memiliki kekuatan-kekuatan energi yang sangat luar biasa. Maka ada istilah yang mengatakan begini, jangan mengejar 2 kelinci, gitu kan? Kenapa? Sebab ketika kita berusaha mengejar 2 kelinci, maka kemungkinan besar kita tidak mendapatkan 1 kelinci pun. Artinya adalah apa? Kalau kita ngejar 2 kelinci kan konsentrasi kita terbagi 2 kan? Kesana kesini, kesana kesini, kesana sini. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menangkap salah satunya dan lepas dua-duanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa buat pembelajaran bagi teman-teman. Nah, maka fokuslah pada 1 kelinci. Ya, artinya tidak harus 1 kelinci atau tidak harus 1 hal, tapi minimal dikurangi, jangan terlalu banyak keinginan. Nah, di sini King of Pentacle juga mengajak kamu untuk tetap fokus pada usaha keras kamu, menuju kesejahteraan, menuju status sosial yang lebih baik lagi, dan kamu akan dilihat oleh banyak orang, ya, bahkan kamu akan dipercaya oleh banyak orang. Kamu punya power, punya pengaruh, dan punya otoritas juga. Selanjutnya di kartu ke-5 sama ya, jadi Knight of Pentacles ini memiliki kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa karena memang hasil dari kerja keras. Intinya ini menegaskan saja. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Aries di bulan Oktober tahun 2020, di mana masa berlaku ini bisa sampai 5 bulan ke depan. Oktober berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sampai Maret kurang lebih ya, seperti itu. Oke, teman-teman yang pengen personal reading silahkan aja bisa langsung menghubungi ke WA yang tercantum di sini dan bisa ketemu dengan saya, bisa langsung ngobrol dengan saya. Apa saja boleh kamu tanyakan seputar jodoh, asmara, rezeki yang mungkin saat ini sedang carut marut gitu kan, finansial yang mungkin sedang kacau, atau mungkin perasaan-perasaan kamu yang belum bisa melupakan seseorang, atau buat kamu yang kepengen mengetahui bagaimana sih sebenarnya pasangan kamu, setiakah dia, adakah orang lain ketiga, adakah orang ketiga atau orang lain dalam kehidupannya dan sebagainya, silahkan aja. Oke? Dan buat teman-teman yang pengen langsung aja bisa chatting ke saya ke nomor tertera. Buat teman-teman yang baru mangkal, baru menyatu di channel Damar Aji, jangan lupa lakukan 1 kebaikan saja hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Damar Aji, like, komentar, dan silahkan share untuk teman-teman yang lain. Oke? Terima kasih, saya Damar Aji, sampai jumpa.